Rukun sauyuna Bandung beras manunggal aparat hayat sapa madega untuk menunjuk hak masyarakat adil makmur mari pamojinawi gitu ya di sekolah kita gitu ya, bagaimana ibu bapak berpikirannya berbasis aset gitu ya, bukan defisit based thinking tapi aset based thinking. Dan yang modul terakhir adalah ibu bapak mengembangkan program yang berpihak pada murid. Nah, yang ketiga ini sebenarnya ibu bapak mengajak perubahan terhadap MPD sekaligus akan membuka lokal karya 2 di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati BPD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati PP Provinsi Kabupaten Bandung, ya. Dan tak lupa Bapak Ibu guru calon guru penggerak Kabupaten Bandung angkatan ke-10. Puji dan syukur kita panjatkan sekali Robi suasana pada hari ini, ya, Minggu tanggal 9 Juni, ya, kita bisa melaksanakan aktivitas, ya, lokal karya kedua untuk angkatan 10. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya ada dalam sehat walafiat. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada saat ini berhalangan hadir. Mungkin belum banyak aktivitas di luar, tidak bisa menyebut Bapak dan Ibu sebagai mestinya, ya, mana ruangan acak-acakan dan tidak tertata. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai efek. Guru penggerak di sini sekarang kalau nggak salah sekitar yang sudah lulus itu sekitar 1.500-an, ya. Sedangkan guru di Kabupaten Bandung itu jumlahnya sekitar 45.000, ya. Jadi kalau kita persentasekan cuma 3,3%, ya. Jadi alangkah mungkin kalau semua guru, ya, di Kabupaten Bandung ini sudah melaksanakan, ya, CGP, semua sekolah akan lebih maju, ya. Mungkin ke depan, ya, karena mungkin ini mudah-mudahan ini berkelanjutan, ya. Mungkin tergantung dari program Pak Menteri, ya Pak, ya. Kalau Pak Menterinya misalkan antusias untuk mengabulkan Bapak dan Ibu, ya. Terima kasih Bapak Ibu Hidayah. Nah, di tiang Sesuai dengan aturan kelas juga dan ketentuan kelas dan keserpihan kelas kita, karena kita punya pemimpin kelas yang namanya Pak Asep Cepi, ya, kita silakan untuk kepada Pak Asep Cepi memimpin untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Baik Ibu dan Bapak guru hebat, Ibu PP dan Ibu dari BBGP, selamat datang di kelas kami. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan dan diberikan hasil yang terbaik, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Untuk berdoa dimulai.
Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi dan saya sangat senang sekali melihat wajah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang di acara gelombang karya kedua. Baik, sebelum dimulai kita akan baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan aturan di kelas juga dan ketentuan kelas dan kesepakatan kelas kita, karena kita punya pemimpin kelas yang namanya Pak Setiadi ya, kita serahkan untuk kepada Pak Setiadi memimpin untuk pelajaran kegiatan kita ya. Baik Ibu dan Bapak guru hebat, Ibu PP dan Ibu dari BBGP, selamat datang di kelas kami. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, supaya kegiatan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan dan diberikan hasil yang terbaik, pada kita berdoa melalui kepercayaan dan agamanya masing-masing. Untuk berdoa, selesai. Terima kasih kepada Pak Setiadi yang sudah memimpin doa. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini pagi-pagi luar biasa ya. Hari apa nih? Hari Senin apa hari Senin? Dan saya ingin bertanya jarak nih ya. Siapa yang jarak dari rumah ke sini kurang dari 1 kilo? Gak ada. Kalau lebih dari 1 kilometer. Coba yang lebih dari 1 kilometer yang paling dekat Pak. Berapa kilometer? Paling dekat. Ibu Rika berapa kilometer? 3 kilo. Tentang kurang lebih berapa ya yang paling jauh? Yang paling jauh berapa kilometer? Dari Balayenda. Dari Balayenda. Balayenda paling jauh. Berapa kilo Balayenda? Kira-kira Sejam lebih. ya, Balayenda paling jauh. Tapi jangan khawatir Bapak ya. Jarak yang jauh maupun yang dekat ke lokasi ini akan sepadan dengan keilmuan yang akan datang. Baik, ini kita punya ya. Kalau saya bilang tanya apa kabar Bapak Ibu, nah kan biasanya alhamdulillah saya gitu ya. Jangan itu. Alhamdulillah saya. Tapi alhamdulillah Allah Akbar CGP 10 kelas 7 luar biasa. Alhamdulillah.
Sudah keluar. Sudah malu. Menenangkan diri ya. Sejenak, belum lagi agak tegang di sana dengan pembukaan. Nah, kita relax dulu ya. Sambil kerja, sambil Tidur. kita membayangkan hal yang indah yang akan Bapak Ibu peroleh ya. Nah, kemudian tarik nafas yang dalam, keluarkan memasukkan Bapak Ibu dari hidung yang bagus. Pernapasan itu dari hidungnya. Sekali lagi tarik nafas yang dalam, pelan-pelan keluarkan dari hidung. Satu kali lagi, tarik nafas yang dalam. Kepala saya. Gerakannya Bapak Ibu, sebentar. Sambil duduk ya. Ada dua gerakan. Ini untuk meregangkan sendi-sendi dan tubuh kita. Sambil duduk rileks seperti ini, ada dua gerakan. Gerakan yang pertama, tutup ke bawah, lalu tutup, lalu ke kanan, ke kiri. Gerakan satu ya. Gerakan dua, tekuk lagi, lalu tekuk, lalu tekuknya dua kali terakhir. Ingat Bapak Ibu bisa atau mau dulu. Diulang ya. Gerakan satu. Kaki kanan, kaki kiri. Gerakan dua. Tekuk, lagi. Kira-kira bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa. Tapi kita lakukan dengan hari ini. Hari apa? Hari ini. Dan biasanya terus saya kuning apa Bapak Ibu? Masih pada hafal ya lagu itu? Ingat ikuti dengan gerakan lagi sambil Bapak Ibu nyanyi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik
Yang kedua berarti kecepatan dan ketepatan. Yang ketiga keriangan. Kita bisa berbahagia walaupun hari Minggu. Intinya belajar tepuk tangan. Karena teman kita punya sampul. Terima kasih Pak Nur. Berarti ada yang berpendapat. Melatih fokus, konsentrasi. Oh, di luar. Tambahannya tidak boleh terpengaruh. Gitu. Walaupun itu salah, tetap harus Ada tambahan. Masih kurang? Masih. Kalau masih kurang, Masih kurang 3 miliar Ibu. kita bilang kuy dulu ya. Dan yang mau gerakan keliling di tengah. Ya, gerakan penguin. Kerasa Ibu pakai joget kurang. Biasanya olahraga minggu ada gitu ya. Jangan ada mana Ibu. Baik, alhamdulillah kita masuk ke kalian. Tapi untuk apa
tujuan hari ini terkait dengan misi untuk perubahan lingkungan belajar. Dan baik, Bapak Ibu sudah bertemu dengan kami ya, sesuai dengan CPI masing-masing di pendampingan 2, dan Bapak Ibu mempresentasikan visi sekolah dan presentasikan visi Bapak Ibu ya sebagai guru. Nah, tujuannya sebenarnya di sini ini ada 3 orang PP kita. Yang pertama Ibu Yanti Rosmayati, kakak pertama ya usia kalian. Nah ini adik laki-laki karena memang berdasarkan usia Allah juga memang lebih muda dari orang ini. Dan saya sendiri pernah udah kenal ya. Belum. Kalau saya lihat Mulyana di kakak kedua. Ya mau pembina pramuka jadi kakak. Baik, ini teman belajar dan bermain. Bukan berarti kami lebih tahu, tapi kita teman belajar dan bermain. Nah ini untuk belajar kelas 7A 10. Ada sebenarnya jauhin gimana? Pada nangis kamu gaya. Ada. Tadi gimana menunggu Risma? Di ujung ya di ujung. Iya. Berpura-pura sadar Pak. Nah, yang tujuan di sini menjelaskan perkembangan, kemajuan prakarsa perubahan, level diri aksi nyata modul 1.3. Nah, serta memperbarui rencana ke depan berdasarkan umpan balik CGPLI. Kemarin ada yang nanya, Ibu yang 1.4 ya, jangan khawatir karena memang belum. Jadi ada umpan balik dari teman CGPLI. Setidaknya sudah siap buat poin ya. Poin-poinnya sudah ada. Kemudian yang kedua menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah. Aksi nyata modul 4. Memang ini aksi nyata modul 4 1.4. Serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan umpan balik CGPLI. Bagaimana kalau ada yang udah diupload? Nah nanti kalau ada yang diupload, kalau ada umpan balik dari rekan sekarang, ya kita upload ulang bisa. Jadi jangan khawatir dari sekian banyak CGP ada yang memang belum, ada yang belum sama sekali. Ya, yang penting Bapak Ibu sudah datang ke sini sudah luar biasa. Jadi menunjukkan kemampuan dalam memandu membuatkan keyakinan kelas. Kemarin di pendampingan 1 itu ada perubahan ke pendampingan 2. Baru paham ternyata bukan aturan kelas lagi, ada keyakinan kelas dan itu kita gabung dengan pendapat anak-anak gitu ya, bukan anak-anak ini aturannya begini ya, tapi keyakinan kelas. Kemudian yang kedua menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam memandu penerapan disiplin positif. Dan tentu saja ini adalah modul 1.4. Nah agendanya tadi pembukaan udah ya, kemudian presentasi umpan balik yang perubahan level diri aksi nyata 1.2. Nanti ada presentasi umpan balik dan masing-masing sudah punya sudah ada bekal untuk presentasi nomor 3 yaitu umpan balik rencana penyampaian kepada pemangku kepentingan sekolah terkait disiplin positif di kelas dan strategi penerapan pada konteks sekolah aksi nyata 1.4. Kemudian ada review sih Kak, nanti ada review ya. Apakah modul 1.4 itu sudah terkuasai oleh Bapak Ibu? Nanti ada reviewnya untuk segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Kemudian praktik keyakinan kelas dan ada praktik segitiga restitusi. Kemudian yang ketujuh refleksi dan biasa kita nanti foto bersama. Oh waktu itu duluan foto bersama. Ya duluan takut mundur. Nanti mau foto bersama dulu. Banyak sudah baik-baik aja. Harus berpasangan.
Nah itulah peran dari seorang guru Bapak Ibu ketika ada siswa kesiangan. Bapak Ibu tidak mentang-mentang dulu terus kenapa kamu kesiangan enggak kan ya? Berdiri di depan. Yes. Tapi kan stabilkan emosi ya, stabilkan emosi dulu, stabilkan identifikasinya. Seperti apa, mengapa? Tapi tadi udah memberi kabar ya di WA bahwa ada yang begitu, nah saja. Selamat datang sekali lagi di cuma pengiringan joggingnya tadi. Atas tadi. Ya, Pak Fikri mohon maaf ya. Kita ke kesepakatan dulu. Nah, saya lemparkan ke Bapak Ibu kesepakatan kelas hari ini dan kasih tahu mangga dari makan dan minum mungkin saya. Ada lagi yang berpendapat kelas saya makan minum. Ya, satu dulu ya. Apa dulu? Handphone silent. Handphone di silent. HP katanya pun di silent. Silent P. HP setuju silent ya? Setuju. Kita akan saja. Apa lagi Bapak Ibu? Kesepakatan boleh. Menjaga kebersihan, ya betul Bu Rita, menjaga kebersihan. Jadi jangan ada sampah. Karena tadi begitu datang udah bersih ya ini. Karena memang udah ujian. Ada lagi saya menjaga kebersihan. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Oke, ada lagi yang lain? Aktif dalam kelas itu mungkin aja gitu ya. Sahatnya tadi Bu harus sama Mengacungkan tangan terlebih dahulu apabila ingin bertanya. mengacungkan tangan terlebih dahulu apabila ingin bertanya. Saya termasuk menanggapi juga ya. Bertanya dan menanggapi mengacungkan tangan. Ada lagi kan? Izin bertanya, Ibu boleh makan minum di kelas? Kalau tidak ada kesepakatan kelasnya dilarang, itu tidak boleh makan minum di kelas. Minum boleh. Kalau makan boleh nggak? Boleh aja. Kalau ngemil Boleh. Kalau makan timbel nggak boleh ya? Kalau ini barangkali boleh tuh ya. Takutnya ada yang makan memo makan. Ya. Iya, kerupuk gitu. Ngemil boleh, tapi tidak bersebelah. Boleh ngemil tapi tetap konsentrasi. Ngemil yang silent. Sambil belajar. Ampun. Oke, ada lagi makan tidak boleh, tapi ngemil boleh. Ngemil dan minum boleh. Boleh minum, cemilan kita boleh. Oke, ada lagi. Sepakat ya? Ya. Oke, Ada lagi Bu, satu lagi apa Pak Cepi? jangan tidur di kelas. Kalau aku sih gimana? Oh, kayaknya nggak bisa nggak Boleh. Harus selalu silent. Harus selalu. Jadi kalau aku izin aja. Keluar. Ini Bu, kelompok-kelompok itu ada. Ayo kita kasih baru kamu ya. Ya. Terima kasih dari anak selamat buat kelahiran bayi pertama. Ayah baru kayak Semangat yang kuat. Semangat begadang. Itu waktu saya datang di PMI 2 lagi sesama lagi menunggu istri lagi. atas negara Indonesia. Kesarus. Baik, untuk sesi ini ada harus tepat waktu. Oh iya. On time ya, harus
Ada yang tertinggal lagi nggak? Sekali lagi kesepakatan kita yang pertama HP silent, yang kedua menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu awal sampai pulang ya. Tadi awalnya tadi menjaga begini, kita rapikan lagi. Terus nanti menghargai pendapat teman, aktif dalam pembelajaran, mengacungkan tangan ketika hendak bertanya atau menanggapi ya. Terus mengacungkan tangan, boleh minum atau cemilan ketika berkegiatan asal izin. Jadi kalau mau minum harus selalu fresh, artinya tidak ngantuk dan tepat waktu. Baik, sesi dengan saya ditutup dulu, nanti nyambung di sesi 3 dan sesi 5. Sesi kedua dengan Bunda Yeti. Siap. Terima kasih. Apa kabar? Tadi apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, hari ini Minggu. Di hari Minggu ini Bapak Ibu akan olahraga juga. Tadi olahraga fisik sudah, sekarang olahraga. Hari ini banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di sini. Ya, mulai dari visi, rasa perubahannya apa, kemudian nanti ada disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada seleksi dan restitusi. Oke, siapa? Ya. Sampai jam 15 selalu fresh. Mantap. Nanti kalau nggak lulus ya. Jadi hari ini kita akan berkelompok, ya. Kelompoknya 3 kelompok, itu saja 1 sampai 3 ya. Nanti ya, yang akan 1 grupnya di sini, yang kedua di sana, dan 3 di sana. Ini dari ibu, tapi harus disiapkan dulu dokumen, visi, serta daftar pertanyaan, daftar terbuka. Kalau mau laptop, kalau butuh terminal, kalau terminal kita ada. Ya, silakan itu kalau nanti satu penyambung saja terminal. 2, 3. Enggak, silakan ya. 1 yang luar sana, yang 3 di tasnya mah biarin aja di situ. Peralatannya di sana. Sampai akhirnya di sini. Oh, tasnya di sana. Di sini. Terus-terusan 1 kelompok. Satu sama kalian ya, karena kita yang ada terminalnya boleh di Tiga berangkat lagi 3. Tapi ada satu lagi. Satu lagi.
atas ada ini. Siap. Otomatis apa nih tidak kendala dan Cukup, Acep. nanti Bapak Ibu kalau mau diskusi bolehlah berkerumun kursinya aja dipindah kursinya aja yang rendah. Dan tujuan utama presentasi aksi nyata modul 3 itu tentang apa? Modul 1 itu tentang apa? Tentang perubahan visi dan perubahan. Sudah dikerjakan kan? sudah. Lapor. Sudah mendaftar. Sudah. Dikirimkan saja. Dikirim. Iya. Sudah dikirim. Oke. Tapi nanti tinggal kan di sini akan presentasi tentang itu ya. Per individu. Jadi semuanya akan memaparkan satu orang itu 20 menit jatahnya. Sebelum teman-teman yang lain yang mendengarkan memberikan umpan balik. Nah, umpan baliknya dicatat oleh Bapak Ibu. Masukan apa dari teman-teman dicatat. Kalau misalnya harus ada yang perubahan nanti bisa dibuka. Bisa converter kan, bisa tik kan, bisa ya. Sudah ini sudah siap. Dimaklum lagi demam si dirimu. Yakin nggak dibawa? Sudah ya. Kita mulai untuk menghemat waktu kita mulai saja ya. Nih, instruksinya tujuan memperkaya diri kita beserta perubahan yang kita capai pada diri kita sendiri. Itu tujuan dari kegiatan rasa perubahan itu. Ya, kemudian tugas Bapak Ibu nanti secara bergiliran mempresentasikan serta visi serta rasa perubahan. Ya. 10 menit. Nanti 9 menit. Pelaksananya Bapak Ibu melakukan presentasi, lalu rekan-rekan yang lainnya boleh bertanya, boleh memberikan umpan balik. Ya. Nah ini yang dilihatnya visi, kemudian kesesuaian daftar pertanyaan kandidat dengan visi, kemudian kesesuaian rencana dengan daftar pertanyaan dan visinya. Ini itu tidak seperti itu. Tapi sama-sama masih ada yang kurang atau misalnya sudah bagus, ya jelas ya. Jadi kita belajar untuk mati lampu. Pertanyaannya boleh dimatikan bu lampu ini. Boleh ya. Kalau bisa tiap ruangan dimatikan ya. Ininya lampunya ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti presentasinya nggak usah pakai tampilan juga nggak apa-apa. Bercerita saja. Ya, ceritakan perangkat perubahannya yang tadi 3 itu perangkat kemudian daftar pertanyaannya apa sudah sesuai dengan perangkat perubahan itu dan visinya. Kemudian nanti timbal balik dari kalau sudah nyala lagi baru ya. Oke, kita langsung saja ya. Dari mana dulu? 3. Tadi kan dari 1. Sekarang dari 3 gitu. Oh, dari 3. Itu nih sama PP-nya aja lah. Oke. Siapa? Mau siapa dulu boleh sama PP-nya. Biasanya Bang ini duluan ya. Ya, Kayaknya duluan. KM. Boleh ya. Tapi pas KM pas mati lampu ya. Terang aja punya. Itu udah jangan nyala lagi. Ya, kan bahasa Oh, kita belum beli. bicara. Oh iya tuh. Udah alhamdulillah. Kalau kelompok 3 yang sudah
dua presentasi, kelompok satu timer, untuk kebalikan. Oke, jadi ya nanti 10 menit dulu presentasi. Kalau misalnya sudah mendekati tinggal 5 menit lagi kasih tahu ya. Siap. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara bulan. Ibu dan Bapak, alhamdulillah, terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya, Ibu pengajar praktik yang hebat, Ibu Bapak guru hebat dan luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan hasil dari aksi nyata 1.3 yaitu tentang bahasa. Dalam aksi nyata modul 1.3 yaitu kita akan membahas tentang bahasa perubahan dari misi modul. Aksi nyata ini saya susun, saya sendiri perkenalkan nama saya Asep Supriana SPDMPD, CGP angkatan 10 dari SDN Baik, Ibu dan Bapak, seperti yang sudah kita ketahui bahwa selama beberapa bulan ya, 1 bulan lebih ya, kita mempelajari tentang misi guru penggerak. Apa itu misi? Kita tahu bahwa misi itu adalah suatu keinginan, suatu harapan, suatu tujuan yang ingin dicapai terhadap peserta didik kita di sekolah. Misi guru penggerak yaitu merupakan implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan ilmu apresiatif dengan tahapan bagian untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Di mana Ibu dan Bapak kita sudah paham bersama-sama bahwa ilmu apresiatif itu adalah suatu pendekatan yang melihat suatu hal-hal yang positif, hal-hal keunggulan-keunggulan yang ada di lingkungan sekolah kita, gitu ya. Kemudian kita susun perubahan yang ada yang sesuai dengan visi kita dengan menggunakan tahapan bagian. Ya. Oke, Ibu dan Bapak, visi guru penggerak yang saya susun yaitu terwujudnya peserta didik yang motekat, mandiri, optimis, terampil, industriatif, aktif dan religius di bidang kita. Saya rasa dan memang saya analisis juga bahwa dari visi ini mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan, Ibu dan Bapak. Prakasa perubahan dari visi yang saya buat tadi yaitu berfokus pada aspek budaya, di mana tadi di sini ada M-nya itu mandiri. Ya, jadi saya mengambil prakasa perubahan yaitu berfokus pada aspek budaya, yaitu dimensi mandiri. Ya. Dari prakasa perubahan budaya antri di kelas sesuai dengan yang mencerminkan seperti apa motekannya itu dan diperhatikan pada budaya. Mangga silakan, ada yang mau masukan atau misalnya ada yang menambahkan, silakan. Boleh menyanggah? Boleh. Komentar juga boleh. Supaya perbaikan. Oke, dari kelompok satu dulu. Boleh. Terima kasih Bu Yanti. Luar biasa Pak Yanti, luar biasa pemaparannya sangat bagus, sangat rinci sekali. Ada yang mau ditanyakan, Bapak selaku kepala sekolah, selanjutnya apa ada tantangan dalam membuat
Terima kasih Bu Retno. Tantangan pasti ada. Ya, setiap segala kegiatan itu pasti ada tantangan. Sama halnya dengan saya ketika saya melakukan aksi nyata ini. Ada tantangan yang memang cukup mengelilingi saya. Gitu ya. Yang paling utama adalah ketika saya mengajak rekan-rekan guru bekerja sama bertukar pendapat melaksanakan atau menyusun sebuah program praktek psikologi di lingkungan sekolah kami. Karena kita tahu bahwa saya yakin di setiap sekolah itu tidak akan sama guru-gurunya, pemikirannya tidak akan sama, pasti ada sedikit perbedaan atau mungkin lebih banyak perbedaannya, gitu ya. Nah di situ menjadi tantangan bagi saya bagaimana supaya guru-guru memberikan kontribusi, mau bekerja sama, berkolaborasi untuk menyusun program. Bingung mau mana yang ditanya? Memberikan apresiasi juga. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya nggak akan bertanya ya sama Pak Asep Devi. Mungkin hanya memberikan pendapat saja. Untuk presentasi aksi nyata perubahan prakarsanya, saya sangat acungkan jempol lah. Kenapa? Karena yang Pak Asep Devi ambil itu salah satunya adalah budaya antri. Sementara untuk di sekolah dasar mungkin jenjang usianya yang tidak, ya masih anak-anak lah gitu. Jadi udah bisa menerapkan prinsip budaya antri. Mungkin itu saja dari saya. Luar biasa. Apresiasi tersebut memberikan kepada saya Tapi kelas lain susah. Bisa. Betul ketika kata Pak Cepi, ketika dikasih itu betul harus ditanamkan itu. Sudah kebiasaan yang kesadarannya sudah muncul, kita tidak naik kelas SMP atau SMA, alhamdulillah yang tidak sesuai sekarang ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa diadopsi oleh Bapak Ibu juga nanti di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Ibu Bapak. Ya, langsung saja ya. Di sini saya membahas ini dalam kata perubahan guru pembelajaran atau akan disajikan dalam supaya dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif diri seseorang. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, visi yang telah saya buat yaitu mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, dan kolaboratif yang berpihak pada murid. Dari hal tersebut, saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakasa perubahan, yaitu menumbuhkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak melalui metode praktik. Agar dapat menerapkan mendekatkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode baca. Baca terdiri dari pertama, buat pertanyaan, 2 ambil pelajaran, 3 gali bukti, 4 jabarkan rencana, 5 atur eksekusi. Berikut adalah tantangan baca yang saya buat mengenai menumbuhkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak melalui metode praktik. Dari buah pertanyaan, saya membuat pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak. Daftar tindakan penyelidikannya yaitu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala
keaktifan anak di saat belajar. Selanjutnya yaitu A. Ambil pelajaran. Ya. Dari pertanyaan ini saya membuat pertanyaan, siapakah rektor sejawat di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak di kelas. Kemudian aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keaktifan anak. Dari tindakan penyelidikannya yaitu yang pertama mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak. Kedua, mewawancara dengan guru yang memiliki pengalaman baik. Kemudian melakukan survei kepada murid. Yang keempat, meminta pendapat. Waalaikumsalam. Izin berpendapat ya mengenai presentasi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dipresentasikan oleh Bu Winda. Tadi memang bagus ya, Bu Winda mengungkapkan tadi prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan keaktifan belajar anak melalui metode praktik. Bu Winda di SD ya. Nah, kalau di sekolah dasar memang metode praktik ini sangat efektif ya diterapkan terutama mau di kelas atas maupun kelas bawah. Saya pun merasakan, saya terutama di kelas 6. Kalau misalkan gini, yuk kita belajar outdoor, misalkan meneliti atau mengamati tanaman yang ada di sekitar, misalkan mengenai vegetatif dan generatif. Nah, mereka antusias sekali dengan metode yang tadi Bu Winda itu ya. Atas kesabarannya Bu Winda, saya hanya ingin mengapresiasi saja apa yang telah Bu Winda sampaikan, karena saya mengajar di SMA, jadi sangat berbeda dengan apa yang disampaikan dengan sangat berbeda ya antara SD, SMP, SMA mungkin ya. Jadi ini menjadi inspirasi bagi saya. Mudah-mudahan dari apa yang telah saya dengarkan paparan dari Bu Winda bisa menjadi prakarsa juga bagi saya nanti di SMA seperti itu ya. Karena dengan cara belajar melakukan seperti ini itu sangat sesuai banget. Kalau misalnya di kelas aja bosan gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ketika di SMA atau SMP juga materi apa sih yang cocok. Waalaikumsalam. Calon penggerak yang luar biasa. Jadi kan pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan tentang visi guru penggerak dan juga prakarsa perubahan yang sudah dibuat. Ini merupakan kombinasi dari aksi nyata dan juga demonstrasi kontekstual yang sudah kita jalankan. Pertama, latar belakang visi. Karena kalau kita bicara visi, berarti dalam membuat sebuah visi visioner masa depan apa yang kita inginkan, tujuan apa yang kita harapkan, pasti akan ada latar belakang. Dan di mana pada modul 1.3 ini pasti akan sangat erat hubungannya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Modul 1.1 tentang filosofi dan antara, modul 1.2 tentang nilai dan cara bergerak, lalu pada akhirnya ada di modul 1.3. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu latar belakang visi yang pertama.
kedua adalah nilai guru penggerak yang ada. Jelas harus ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan juga secara berpihak pada bisa berdiri. Peran guru penggerak di sini kita harus menjadi satu pembelajaran, menggerakkan komunikasi praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru dan memberikan kepemimpinan. Lalu pada kesempatan kali ini latar belakang visi selanjutnya adalah paradigma pemikiran apresiatif, di mana pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dilakukan di masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang namanya visi, kita harus selaras dengan apa yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Jadi ini visi ini diselaraskan dengan sekolah yang ada di tempat saya belajar. Tahapan aksi nyata sama semuanya, ada tahap persiapan, ada pelaksanaan dan juga ada refleksi, di mana itu akan sangat berkesinambungan. Ya. Tahapan aksi nyata persiapan, jadi pada tahap persiapan ini saya melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata itu dengan berkoordinasi kebiasaan dan sikap religius yang kita terapkan kepada murid kita dan juga peduli lingkungan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila akan menghasilkan karakter siswa yang kuat, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, dan bisa siswa tersebut menerapkan dalam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terima kasih Bu Yuli, terima kasih Bu Yanti, Ibu dari BPGB, teman-teman semua, guru-guru hebat. Terima kasih waktunya. Saya Reka Kumalasari dari SDN Raja Manyar 3, CGP Angkatan 10. Demonstrasi konspek 2 modul 1.3 tentang visi misi. Visi. Kita tahu visi adalah tujuan yang akan kita capai. Visi hanya akan sekedar jadi laksana tidak. Kalau hanya mimpi, itu tidak mampu sih, tidak mampu ada di makanya kata-kata ini sangat saya kata-kata visi hanya akan menjadi mimpi tanpa eksekusi, itu sangat mendarah daging gitu. Karena setiap manusia mempunyai tujuan yang harus dicapai. Nah, berikut ini yaitu visi saya sebagai CGP, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, mencetak generasi yang kreatif. Itu visinya. Prakarsa mana itu? Kebetulan di sekolah saya itu ada 3 CGP, yang keren. Ada 3 CGP, alhamdulillah kita menuangkan ke ini dan jadilah sebuah visi ini kan. 2 menit lagi. Baik, ini visinya saya untuk presentasi ini dengan visi ya. Pada yang mengajukan apa enggak? Baik, sekolahku di halaman sekolah yang terhampar panjang dihiasi aliran sungai Citarum. Bukan pantun. Membuat hari bahagia dan gembira. Sekolahku bersih, indah dilihat. Kita jaga sekolah ini agar selalu abadi keindahannya. Sekolah di sini tempat belajar, di sini tempat mendapatkan kasih sayang, di sini juga keimanan dipupuk sedari dini. Sekolahku, di sini kaki-kaki kecil berlarian ke sana kemari, di sini pula tawa riang terdengar setiap harinya. Di sini kemampuan siswa dibina untuk menjadi generasi penerus bangsa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekolahku, tetaplah bersih agar kau tetap indah dipandang. Tetaplah menunjukkan hati sekolahku yang nyaman. Tetaplah menulis juga ilmu yang dirindukan. Terima kasih. Untuk yang sekolahnya. Jadi
berdampak kepada hasil belajar anak tersebut. Begitupun saya ingin menerapkan visi yang Bu Retma rancang itu di sekolah saya, karena saya juga merasa anak-anak itu di kelas itu sering merasakan kebosanan, kejenuhan, dan mungkin dengan merubah posisi duduk, menggunakan gambar-gambar yang Bilang ada 100 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tadi yang jadi titik fokus adalah menciptakan sekolah yang benar, kelas yang benar. Salah satunya mungkin tadi yang mana mungkin mereka mungkin perlu duduk sharing juga ya, indikator kelas yang bagus seperti apa biar karena kelas yang nyaman itu tidak hanya dibutuhkan oleh mereka dasar, tapi kami juga dibutuhkan bagaimana membuat sebuah kondisi yang memang kondisi itu membuat nyaman siswa untuk beraktivitas. Yang pertanyaan yang kedua adalah begitu hebatnya, berarti muridnya adalah seorang multitalenta. Cuma saya, kami dan Bapak Yusuf yang bisa menyiapkan lahan untuk menjadi menerbitkan tadi puisi yang tadi. Dan pertanyaan yang paling yang paling mendalam bagi kami, karena tadi ada 2 orang yang disebutkan, satu yang terkecualikan. Kenapa Bapak kami tidak ada di sana? Hasil dari pemaparan beberapa CGP yang lainnya ada dari Pak Citi, Bu Linda, Pak Ridwan, dan Bu Retma. Itu saya sangat jadi termotivasi, banyak hal baru yang saya dapatkan, termasuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Itu memotivasi saya sebab di sekolah saya mungkin kemarin Bu ini sudah lihat gitu ya, di kelas saya membuat perubahan juga sebenarnya untuk membuat agar murid saya tetap nyaman di kelas gitu. Namun ada beberapa kelas yang presentasi balik rencana penyampaian penerapan itu akan disampaikan oleh ini saya bagikan dulu LK rencana penyampaian. Baik, kami mau membagikan itu. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Allahu Akbar. CGP 10 kelas 7 Baik, tadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah mempresentasikan prakarsa perubahan aksi nyata modul 1.3. Nah, sekarang Bapak Ibu akan mempresentasikan lagi, tapi kayaknya ini presentasinya istilahnya kita window shopping ya, shopping window shopping. Jadi metodenya kalau tadi presentasi tanya jawab, nah sekarang kita window shopping, tapi terlebih dahulu apa yang diberikan undangan tadi, kalau diisi tulis tangan dulu. Jadi rencana aksi nyata modul 1.4 ya. Nah Bapak Ibu nanti setelah menuliskan di kertas HPS, lalu Bapak Ibu menuangkannya boleh sama dengan tabel, bebas ya Bapak Ibu, boleh digambar, boleh ditulis sederhana, HPS sederhana, boleh berwarna-warni seperti yang tadi boleh ya, berwarna-warni seperti kelasnya, boleh. Ini kami sediakan spidol warnanya. Itu bebas Bapak Ibu tuangkan rencana untuk mempresentasikan ya aksi nyata 1.4 ya penerapan budaya positif. Nah ini kan memang belum ada yang belum diupload, nanti ada yang udah, tidak masalah. Yang penting rencanakan dulu. Nanti setelah itu produknya adalah ada umpan balik dari rekan CGP lainnya. Nanti kalau saya berikan lagi video satu warna, satu orang 3 saja. Dan tujuannya yang pertama untuk mengembangkan rencana ataupun strategi kita buat dengan adanya umpan balik dari rekan CGP lainnya.
semuanya nanti PT tadi udah memberikan apa? Udah tentang rencana penyampaian penerapan disiplin positif di kelas dan strategi penerapan pada konteks sekolah. Jadi itu memang disediakan 3 buku ya, di situ 3 tabel itu silakan diisi saja. Barangkali ada 3 tujuan atau 3 budaya positif, kalau hanya 1 isi 1 saja. Kalau ada 2 kegiatannya benar 2. Jadi disediakannya memang lebih dari 1, barangkali budaya positif yang diterapkan lebih dari 1. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian pengerjaannya, nanti Bapak Ibu mengerjakan LK rencana setelah selesai, LK nanti ditempel, ya yang ditempel yang mana yang tadi di kertas ya. Nanti landscape kalau bisa landscape aja, jangan begitu ya. Landscape, kemudian dinding kelas ini cukup untuk Bapak Ibu semua menempelnya. Sesuai dindingnya harus pakai meja, atau di meja boleh. Tapi yang kemudian aturan mainnya masing-masing CGP diberi kertas post-it. Nanti kertas post-itnya 1 CGP cukup memberikan 3 umpan balik ke 3 orang CGP yang berbeda. Nah, kemudian di situ tiap CGP selalu punya hasil praktikan dan memberikan pertanyaan atau umpan balik. Boleh bertanya, boleh memberikan umpan balik. Nah, kertas yang ini Bapak Ibu nanti tulis nama Bapak Ibu di atas, di bawahnya untuk siapa. Jadi Bapak Ibu memberikan umpan balik ini dari siapa untuk siapa, di bawah untuk siapa. Jadi nanti di kertas itu Bapak Ibu juga harus ngasih nama Bapak Ibu gitu ya, dan SD, SMP, SMA-nya. Itu aturan main. Durasinya memberikan umpan balik selama 10 menit. Tapi seperti yang tadi, begitu yang datang belum mempresentasikan. Tapi kalau supaya tidak beracak-acak, ada yang kita atur ya, supaya tidak beracak-acak, mungkin kelompok 1 duluan dulu stay gitu ya. Nanti yang datang dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, saya ke kelompok 1. Nanti 10 menit ya kelompok 1. 10 menit berikutnya yang kelompok 1 yang datang ke kelompok 2. Nanti kelompok 2 stay. Kita atur waktunya gitu ya supaya rapi. Shoppingnya rapi, tertabelit gitu ya. Nah, kemudian nanti kelompok 2 yang apa istilahnya berbelanja yang berangkat, nanti kelompok 3 yang stay. Mau berurutan mau dari kelompok 3 itu terserah Bapak Ibu. Kemudian kita lihat karena waktunya hanya 10 menit, jadi pasti nanti apa ya, bukan ribut recongnya itu, tapi Bapak Ibu harus fokus ke yang dikunjungi, fokus pada yang dibeli gitu ya. Jadi Bapak Ibu hanya memberi 3 umpan balik atau pertanyaan pada rekan kerja lain dari hasil rencana presentasi penyampaian penerapan disiplin positif modul 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Bapak Ibu? Sekali lagi ya, sekali lagi. Pengerjaannya makanya Bapak Ibu pegang HPS, ya. Tulis tangan saja dulu. Boleh lihat dari PowerPoint di laptop masing-masing. Setelah selesai di HPS, bukan HPS yang ditempel, tapi Bapak Ibu diberikan spidol, nanti boleh diwarnai, boleh apa. Yang jelas dituangkanlah di kertas itu. Pakai landscape, 1 ini untuk umpan balik, 1-nya lagi untuk Ibu dan Bapak jelaskan, dipresentasikan. Boleh digambar, boleh ditulis, tulisan yang jelas, menggambarkan, menjelaskan di kertas itu apa yang akan Bapak Ibu rencanakan di modul 1.4. Nah, jadi pengerjaan kedua seperti itu. Nah, pengerjaan ketiga kita setting. Nanti Bapak Ibu punya kartunya 3 saja, dan nanti diatur saja tiap kelompok. Saya percaya Bapak Ibu bisa mengatur ya, siapa yang umpan balik siapa yang ditanya siapa. Jadi setelah mau pokoknya ambil 3 dari masing-masing kelompok. Begitu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan mulai dikerjakan.
Ini lagi memberikan umpan bali Ibu Rumi, Bu Rumiati. Dan Ibu sedang memberikan umpan baliknya. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Eli. Untuk Pak Cepi katanya umpan baliknya ya. Iya, Ibu. Soalnya Wadi Piro sedang Ibu memberikan umpan balik untuk siapa, Bu? Untuk Bu Santi. Untuk Bu Santi Ayu. Ibu teh abi tiga. So. Bu Risma liarkan. Bu Risma liarkan. Ini umpan baliknya. Umpan baliknya 2 orang. Yang punya Bu Risma Yanti, ini umpan baliknya 1. Punya Bu Rumi, umpan balik dari teman sejawat, rekan CGP ada 3. Punya Bu Eli, umpan baliknya juga ada 3. Ini punya Bu Indah, umpan baliknya udah 4 ya. Ini punya Pak Darsono, umpan baliknya ada 3. Ini punya KM kita, umpan baliknya ada 4. Firdaus, umpan baliknya ada 3. Punya Bu Nur Hasana, umpan baliknya juga 3. Ini umpan balik Bu Rosmati. Ini umpan balik untuk Bu Linda. Dan ini umpan balik